Pasca ledakan bom di beberapa gereja di Surabaya, pengamanan di sejumlah gereja di Ciamis, Jawa Barat diperketat. Selain melibatkan polisi bersenjata lengkap, penambahan personel hingga 10 orang dilakukan di setiap gereja. Mengantisipasi serangan serupa, pengamanan sejumlah gereja di Ciamis, Jawa Barat diperketat. Sejumlah polisi bersenjata lengkap berjaga di gereja Immanuel saat proses peribadatan digelar. Penambahan personel dilakukan hingga 10 anggota setiap gereja, termasuk polisi berpakaian preman. Peristiwa bom bunuh diri di sejumlah gereja di Surabaya membuat prihatin jemaah. Tak hanya berbela sungkawa, jemaah gereja juga meminta agar polisi mengusut tuntas pelaku dan dalang bom bunuh diri ini. Jemaah gereja mengaku bersyukur mendapat pengamanan dari anggota polisi. Mereka tidak merasa terganggu dengan kehadiran polisi, namun merasa nyaman. Pengamanan yang ada di wilayah Ciamis, kebetulan di kota ada 3 gereja, semua sudah rutin untuk dilaksanakan pengamanan, baik itu kebaktian yang di luar dari jadwal kebaktian tiap hari. Di sini sudah disiapkan 10 personil setiap gereja dengan dilengkapi persenjataan untuk antisipasi, meskipun nanti personilnya juga kita waspada dalam melaksanakan tugas. Untuk kembali mengupdate perkembangan terbaru di lokasi, saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Eka Rima di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Ngagel, Surabaya. Eka Rima, bagaimana situasi saat ini? Apa yang menjadi fokus kepolisian? Ya Rian, situasi saat ini yang berada di Gereja Santa Maria Tak Bercela masih tidak jauh berbeda dengan situasi yang terjadi pada siang hari tadi, yakni proses identifikasi masih terus dilakukan. Dan beberapa ambulans sudah keluar dari sini, artinya sudah membawa beberapa kantung jenazah yang tadinya diinformasikan ada 7 jenazah yang belum boleh atau belum diperbolehkan untuk dievakuasi karena masih dilakukan proses identifikasi. Namun kami belum mendapat update berapa jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dari beberapa gereja yang terjadi ledakan sejak pagi hari tadi. Kemudian untuk situasi penjagaan di sini ditambah. Jika tadi hanya dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur, maka ditambahkan dari 1 pasukan kompi pasukan Brimob, kemudian ditambah juga 2 truk tadi sekitar 50 pasukan TNI yang diterjunkan untuk melakukan penjagaan di gereja Santa Maria Tak Bercela ini. Kemudian itu juga diberlakukan kepada 2 gereja lainnya. Dilakukan penjagaan secara ketat, hal ini sebagai langkah antisipasi saja. Jika saya melihat jumlah korban, ada 10 jumlah korban meninggal dunia, kemudian ada 41 jumlah korban yang luka-luka dan 2 diantaranya ada petugas. Artinya penjagaan sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak petugas sejak tadi malam. Tadi malam sudah dipantau sejumlah gereja, kemudian setiap pagi juga dilakukan penjagaan rutin oleh petugas-petugas. Memang ledakan yang terjadi di 3 gereja ini di luar dugaan karena sepertinya mereka merencanakannya pun tidak dengan rencana yang cukup matang karena mereka langsung melakukan ledakan bunuh diri di beberapa gereja tersebut yang berlangsung. Dalam situasi saat ini, situasinya memang sudah cukup kondusif yang berada di kota Surabaya. Tidak banyak masyarakat yang penasaran dan datang ke sini. Mereka sudah mulai tenang. Namun memang ini memantik reaksi berbagai masyarakat, termasuk dari jaringan Islam anti diskriminasi juga mengutuk terjadinya peristiwa ini dan juga menyatakan bahwa peristiwa ini sebenarnya berkaitan dengan beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa daerah seperti yang terjadi di Makobrimob. Serta Jawa Timur memiliki sel 16 sel kantung-kantung ISIS yang berada di Jawa Timur. Ini juga perlu diwaspadai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pihak-pihak keamanan yang berkait di Provinsi Jawa Timur. 16 sel-sel atau kantung-kantung ISIS ini harus dilakukan pemantauan secara serius agar radikalisasi tidak menyebar ke seluruh wilayah di Jawa Timur, kemudian akhirnya terjadi hal-hal seperti yang di luar dugaan seperti yang terjadi di kota Surabaya pada hari ini. Dan harapannya memang pada hari ini sudah dilakukan berbagai langkah sterilisasi, maka harapannya tidak akan terjadi peristiwa serupa. Dan rencananya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan tiba di kota Surabaya sekitar pukul 14.30, namun kami belum mendapatkan informasi secara pasti apakah sudah tiba atau belum dan mana daerah pertama yang nantinya akan dituju, karena rencananya Presiden Joko Widodo akan bertandang atau melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk kemudian memilih salah satu lokasi di mana terjadi ledakan pada pagi hari tadi dan akhirnya nanti langsung berakhir di Mapolda Jawa Timur untuk memberikan pernyataan langsung kepada awak media yang sekarang sudah menanti kedatangan Presiden Joko Widodo di Mapolda Jawa Timur. Rian. Baik, Eka Rima, tadi kita juga sudah tahu bahwa Kapolri Tito Karnavian sudah tiba. Namun dapatkah Anda mengupdate informasi di mana sebenarnya Kapolri saat ini?
Ya, Rian, Kapolri begitu tiba langsung melakukan pemantauan ke 3 lokasi, 3 titik terjadinya ledakan. Pertama, langsung menuju ke Jalan Arjuno dan kedua langsung menuju ke Jalan Diponegoro. Dan sekitar pukul 13.30 tadi sudah tiba di Ngagel tempat saya berada bersama banyak sekali pasukan, ada Pangdam 5 Brawijaya, kemudian juga ada Kapolrestabes, ada Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini juga tiba di sini dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga tiba di sini. Kami tidak bisa mengambil gambar dengan seksama dan kami tidak bisa menyaksikan dengan jelas karena begitu banyak mobil yang mengiringi ketika masuk ke daerah Ngagel ini. Dan mereka begitu keluar langsung lari menuju ke gereja, tidak tampak mereka di luar, hanya yang tampak tadi Kapolres Tabes Kota Surabaya dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini langsung kemudian mereka mengiringi masuk ke dalam gereja. Jika yang saya lihat bahwa mereka sepertinya langsung menemui jemaat-jemaat yang masih berada di dalam gereja dan pendeta yang berada di dalam gereja untuk berdiskusi atau membicarakan dan juga memberikan kekuatan kepada pasukan-pasukan yang bertugas di seluruh titik, memberikan keyakinan dan juga memberikan spirit kepada seluruh pasukan untuk berjaga dengan lebih ketat lagi, kemudian untuk mampu melalui situasi-situasi yang saat ini dilihat memang situasinya cukup serius dan juga cukup menjadi situasi yang memang harus diwaspadai oleh seluruh pihak keamanan baik TNI dan juga Polri. Kedatangan Jenderal Tito Karnavian ke Kota Surabaya ini pastinya memantik semangat seluruh pasukan yang ketika mereka bertugas secara mendadak ini mereka bisa menjalankan tugasnya dengan cukup serius. Dan pada saat ini Tito Karnavian berdasarkan informasi yang saya dapatkan sedang berada di Mapolda Jawa Timur atau bisa juga sedang mengawal Presiden Joko Widodo akan menuju ke Dr. Sutomo untuk kemudian langsung nanti kembali ke Mapolda Jawa Timur untuk memberikan pernyataan langsung kepada awak media. Rian. Baik, Eka Rima, pasca terjadinya ledakan ini, pasti Anda juga sudah melihat tadi mungkin kita sempat tahu bahwa masyarakat sempat histeris. Tetapi sampai dengan sore hari ini, bagaimana sebenarnya sikap masyarakat Surabaya pada umumnya melihat ketika sudah berangsur-angsur mungkin kita perhatikan bahwa kampanye untuk tidak takut terhadap teror juga dikumandangkan, tidak hanya melalui media tapi juga melalui sosial media. Bagaimana pengamatan Anda sejauh ini terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi? Ya, Rian, pastinya ini hal yang sangat mengejutkan sekali bagi warga Kota Surabaya. Saya sempat berbincang dengan sejumlah warga tadi. Bahkan ketika mereka bercerita pun mereka sampai menitikkan air mata. Mereka tidak menyaksikan langsung seperti apa kondisi yang ada di tempat kejadian, di tempat saya berada ini. Mereka tidak sempat melihat jenazah atau apa, tapi begitu ledakan berbunyi, mereka mendengar suara teriakan-teriakan itu dan ada seorang ibu-ibu tadi yang terpaksa harus lari keluar dan melihat langsung bergemetar hatinya, kemudian mendengar teriakan-teriakan dan langsung berteriak kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah pun dia menyebut nama Allah dan menyesalkan kejadian ini sebenarnya. Saya sendiri juga agak menyesalkan Rian kejadian ini sebenarnya. Saya tidak ada di sini tapi ketika saya melihat beberapa cacaran potongan tubuh manusia, saya tidak bisa membayangkan seperti apa kondisinya ketika tadi, saat pagi hari tadi, hal itu terjadi. Saya sempat melihat beberapa video yang tersebar di sosial media saat jemaah. Mereka akan menjalankan ibadah rutin seperti biasanya saat misa pertama usai. Mereka akan melanjutkan pada misa kedua. Tanpa diduga, serangan itu terjadi dan merenggut korban jiwa hingga 4 orang yang di gereja tempat saya berada di sini. Kemudian 2 orang di gereja yang berada di Arjuno dan 3 orang di gereja yang ada di Ponegoro. Bahkan tim medis atau pihak kesehatan pun tidak mampu menolong 2 korban lainnya yang berada di rumah sakit hingga meninggal dunia dan korbannya mencapai 10 orang. Masih ada 41 orang lagi yang dirawat dengan luka berat dan juga luka ringan. Ini kejadian yang pastinya akan sangat membekas sekali bagi warga Kota Surabaya. Seperti kita mengingat bagaimana kejadian yang terjadi di Mojokerto beberapa tahun yang lalu saat misa Natal berlangsung dan ledakan bom pun itu pun terjadi. Ini peristiwa yang tidak bisa dilupakan, Rian. Peristiwa yang akan dicatat oleh warga Kota Surabaya sebagai peristiwa yang menguatkan dan justru ini tidak akan memecah belah warga Kota Surabaya, justru mereka akan semakin menyatu dan semakin kuat untuk menjaga kerukunan di Kota Surabaya pastinya, Rian. Baik, Eka Rima, koresponden CNN Indonesia, pastinya Anda sebagai juga warga Surabaya di sana juga pasti merasakan langsung kondisi saat ini dan juga melihat langsung kondisi saat ini. Dan tentunya kita juga berharap bahwa
kejadian ini seperti harapan Anda juga tadi tidak memecah belah masyarakat tapi justru semakin menguatkan persatuan di tengah perbedaan yang kita miliki saat ini. Eka Rima, koresponden CNN Indonesia, terima kasih sudah melaporkan dan selamat bertugas kembali.